itu zamannya nggak bisa lagi dengan cara bukan imunisasi. Kita mengklirkan anak-anak ya. Jadi nggak boleh, pokoknya harus clear semua, nggak bisa. Yang bisa adalah imunitas. Imunitasnya apa? Yang pertama, memang imunitas pertama Bu, komunikasi. Ini penting juga Bu. Makanya saya jelaskan sedikit Bu. Sekarang ini, jadi saya kemarin juga dapat cerita, ada anak remaja sudah hafal Quran 30 juz meninggal bunuh diri dengan Qurannya sama dengan padahal dia tuh sudah kuliah, sudah selesai kuliah, hafal 30 juz. Ternyata anak ini mengalami depresi berat karena tekanan orang tua. Nah, jadi hati-hati ya Bu. Ibu, kalau masa kecil anak-anak ini, Ibu mohon maaf ya, dulu sibuk bekerja, jarang diperhatikan masa kecilnya, besarnya tiba-tiba Ibu mau nekan-nekan dia, hati-hati. Karena Bu, dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah itu Bu, 40 tahun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu clear cintanya itu, meskipun bapaknya meninggal digantikan oleh pamannya. Pamannya sayang banget, digantikan kakeknya sayang banget. Halimah juga sayang, enggak hilang kasih sayangnya. Kita emak sendiri nggak peduli, sering ngamuk-ngamuk, marah-marah, nyubit, mukul masa kecil ya Bu, karena kita nggak tahu mungkin. Udah gitu giliran dia sudah besar, kita jarang minta maaf, jarang memeluk, padahal masih bisa tuh masa kecil tuh dihilangkan yang hal-hal yang buruk, ya masih bisa. Nah ini nggak terjadi. Saya sendiri di pondok saya, di antara curhatan santri-santri saya apa? Bilangin ustazah, capek aku dibilangin mama, kenapa hafalan belum selesai? Kenapa baru segitu? Kayak mama, berhenti kok kupas bawang, pergi kok menghafal. Mudahkah tidak? Ini saya bahasa Bugis ya. Jadi, mama ini kalau datang, kenapa segitu hafalanmu? Coba bilang, mau makan apa kamu nak? Lapar kok. Enak ini masakan apa? Kan begitu nanti terakhir baru itu. Ya, ini mama ini memang terlalu semangat. Supaya nanti dia pergi pamer-pamer ke temannya, anakku sudah hafalan segini-segini. Sementara mamanya tahsin aja belum. Baru mamanya tidak benar. Harusnya kalau ibu pengen dipakaikan mahkota sama anaknya ibu, ibu juga harus pakai mahkota kan mamanya ibu. Mau aja dia dipakaikan mahkota, mamanya tidak mau dipakaikan. Ya, tidak benar ini, ya Bu ya. Nah, apalagi di Quran itu Bu, ya ada namanya Nabi siapa Bu? Nabi ada namanya Luqmanul Hakim ya, bukan Luqman. Imran, ya. Imran punya anak siapa? Maryam. Maryam punya anak siapa? Isa. Ya. Begitu sebenarnya. Kalau sudah anaknya Isa, artinya nabi, minimal misalnya hafal 19 juz. Ya. Berarti mamanya minimal berapa? 5 juz lah. Ya. Neneknya berapa? Ya minimal 3 juz. Ya. Nah ini anaknya sudah hafal 30 juz, mamanya cuma pergi ke sana kemari kasih tahu, anakku 30 juz, mamanya aja belum bisa baca Quran. Ini namanya matre. Ya. Tahu matre Bu? Buat sikap pamer-pamer aja. Padahal harusnya kesolehan anak kita itu mensolehkan kita juga. Ya itu Bu ya. Jadi catatannya pertama itu Bu, perhatikan. Nah gini Bu, saya juga menyarankan ibu-ibu, mohon maaf Bu ya. Kalau anak ibu ada kejadian aneh-aneh, ada hal-hal yang aneh, ibu boleh, apalagi kalau ibu, mohon maaf ya, sudah tahu anak ini ditinggal sering waktu kecil, ya, nggak karu-karuan masa kecilnya. Tolong Bu, sekarang tuh nggak apa-apa kok Bu, datang aja cek kesehatan anak ibu ke klinik, namanya psikolog klinis. Psikolog klinis itu Bu akan melihat apakah anak ibu ini ada sesuatu, entah trauma, entah depresi. Karena saya Bu ada 2 kejadian ya, 2 kejadian ini benar-benar ya, itu orangnya tuh biasa-biasa ya, tapi ada yang aneh-aneh, dibawalah dicoba, ternyata apa? Suami istri depresi berat yang sudah harus ke dokter jiwa. Gak kelihatan Bu, memang jiwa ini, makanya kalau di Quran Bu, jiwa itu nggak main-main. Allah bersumpah wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha, itu 8 kali. Qad aflaha man zakkaha. Karena Bu, kalau jiwa anak kita sakit, nasihat apapun nggak bisa masuk. Betul Bu. Saya kejadian, teman saya punya anak hafal 30 juz, ya.
Tapi masa kecilnya jelek banget. Dia trauma juga, dibully di pondok. Ibunya nggak peduli. Sampai Bu ada kejadian dia pacaran. Pacarannya sudah agak ngeri. Tapi Bu anak ini disuruh diam sama bapak ibunya. Dia ngapain Bu? Cerita kemana-mana. Dimarahin tambah dimarahin. Ada temannya psikolog. Coba Pak cek dulu Pak kejiwaannya. Karena nggak mungkin ada orang yang dia itu tidak menutup aibnya. Pasti ada sesuatu nih anak. Ya, kok nasihat nggak bisa masuk? Ternyata Bu pada saat diperiksa, ternyata anak ini hampir mendekati gila. Dia kena skizofrenia, yang halusinasi. Yang pergi kamu ceritain. Kalau orang gila itu kan mau jalan terus, kenapa? Karena dia bilang jalan kamu, ambil kamu tempat sampah. Itu ada yang bicara. Dia bentuknya sudah kayak orang. Akhirnya apa Bu? Jadi Bu, kalau ada anak ibu juga mandel terus, gini terus, boleh ibu cek. Apalagi kalau tadi ibu tahu masa kecilnya pernah di pondok, pernah di mana, jangan-jangan dia pernah dibully juga. Ya. Karena ada teman saya Bu, sudah ibu rumah tangga, baru diketahui ternyata dia mengalami penyakit bipolar. Ya, 2 kepribadian. Kenapa Bu? Kalau dia ketahuannya pada saat melahirkan anaknya, tiba-tiba truk dia nangis, anaknya hampir jatuh. Suka ada tetangganya. Ternyata dia dari kecil tuh melihat bapak ibunya sering dipukul berdarah-darah sama bapaknya. Nah ini juga. Jadi ibu juga, jadi artinya apa? Syukur suaminya baik, berobat. Sekarang Bu, kalau ada suatu kejadian, itu tangannya kalau ngomong sama saya masih dingin. Saya takut, Mbak Mahmuda, saya takut. Nah itu. Jadi sekarang tuh biasa aja ya Bu, gangguan cemas, gangguan apa tuh banyak. Ya, karena hidup makin berat. Nah, jadi perhatikan, pastikan masa kecil anak ibu clear, aman apa enggak. Kalaupun aman, tetap perlu ibu cek juga menurut saya, karena kadang-kadang kita nggak tahu. Bisa jadi ada kejadian di sekolah dia nggak pernah bilang, ada kejadian di rumah pamannya dia nggak bilang, ada kejadian di mana. Maka memang saran saya kayak di Jepang Bu ya, di Jepang itu Bu, yang ngajar anak SD, yang ngajar anak TK, saya Bu profesor, doktor. Karena itu masa-masa emas. Kemudian apa? Itu titelnya itu. Yang kedua, kepribadiannya harus clear, bersih jiwanya, nggak ada penyakit jiwa, nggak ada depresi, nggak ada apa. Itu Bu, cara jadi guru TK sama SD kalau di Jepang. Ya. Nah, jadi kita mau cek jiwa kita juga nggak apa-apa sekarang Bu. Kalau ke psikolog biasa nggak bisa bisanya ke psikolog klinis. Kalau ibu mau cepet lagi, pengen ditahu sehat apa enggak, boleh ke dokter jiwa. Bukan orang gila, maaf ya Bu, bukan orang gila. Kita mau tahu kesehatan jiwa kita. Ya, itu penting. Jangan sampai nanti kayak kejadian ini sudah bunuh diri, ya. Satu lagi sudah bipolar berat. Satu lagi teman saya sudah minum obat sampai dia tinggalkan anaknya. Karena dia kemana-mana pengen bawa pisau, pengen bunuh anaknya. Kenapa? Karena tadi masa kecilnya berat, kejadian hidupnya berat, suaminya selingkuh, akhirnya apa? 5 anaknya terlantar karena nggak segera diobatin. Ya, jadi sekarang Bu, saran saya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan HP? Memang HP itu Bu perlu diberikan dengan anak, tapi jangan kita bebas-bebaskan. Harus sering ada edukasi, ngobrol. Bahkan kita perlu tahu dia ngelihat apa yang dia lihat. Ya, ajak ngobrol aja anak-anak, jangan disudut-sudutkan. Tapi jangan sekali-sekali ngobrol Bu kalau lagi lapar. Paling enak ngobrol habis subuh atau jelang dia tidur, elus-elus kepalanya. Dan selalu mengatakan apa? I love you, thank you, sama satu lagi, mohon maaf. Ya, 3 itu. Maafkan ya kalau Umi mungkin makanannya nggak enak hari ini. Pokoknya itu 3 itu Bu. Kalau anak laki-laki gimana? Anak laki-laki pepetin sama ibunya. Kalau anak perempuan masih punya bapak, suruh bapaknya elus-elus anak perempuannya supaya nggak gampang dilus-elus laki-laki lain. Ya. Kalau nggak punya bapak, bisa minta tolong pamannya, ya. Pamannya langsung adik kita yang menggantikan peran ayah. Buat ngapain Bu? Buat minimal menemani dia, ngobrol dengan dia. Yang penting ada sosok ayah. Ya. Tapi adik kandung kita, kayak saya punya adik namanya Mas Mukim. Nah, Mukim inilah dekat dengan adik saya, anak saya namanya Sofia. Bukan dari laki kita Bu ya, kalau bisa ya. Kalau anak perempuan langsung aja, langsung paman langsung maksudnya. Ya. Jadi gitu ya. Jangan, bukan paman ipar atau apa, jangan ya. Itu juga hati-hati.
Maksudnya untuk menggantikan peran ayah, ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, Bu, sering-sering berdoa. Aduh, bilang apa? Ya Allah, temani aku ya Allah. Karena anak kita bukan punya kita, Bu. Temani aku, didik anakku ya Allah. Kan anak kita itu dititipin dengan fitrahnya, Bu, ya. Kita cuma disuruh jaga fitrahnya. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku nggak bisa maksimal jaga fitrah anakku karena aku nggak tahu yang goib ya Allah. Maka apa? Temani aku ya Allah mendidik anakku ini, dan aku titip anakku padamu ya Allah dimanapun dia. Jagakan ya Allah. Maka doa pamungkas saya biasanya doanya Nabi Yakub buat Nabi Yusuf. Yaitu apa? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Engkau ya Allah sebaik-baik penjaga ya Allah, karena engkau lebih sayang daripada anakku daripada sayangnya aku padamu. Itu, Bu, ya doanya. Nah, jadi saya kalau cemas-cemas karena 2 anak saya masih di Turki. Satu kakak Sofia, sudah punya anak lagi, saya sudah punya cucu 1, Bu, ya, namanya Ali. Ya, anak saya menikah sambil kuliah, ambil psikologi. Yang kedua ada Zubair, ya, masih SMA. Sekarang sedang bekerja, kerjanya di Trabzon, tempat sangat jauh di Turki. Dia mencoba bekerja di sana. Kerjanya sama orang Afghanistan. Satu aja Indonesia, berat juga, saya ketakutan juga, Bu. Kalau saya takut khawatir doa, itu aja. Allahumma hafidha wa arhamur, jagain anakku ya Allah. Pokoknya kapan-kapan ingat itu terus saya ulang, dimanapun berada. Ya, nggak pakai waktu saya kalau doanya. Kecuali kalau di kamar mandi, ya, dalam hati, ya. Kalau lagi cemas, karena cemas-cemas itu kalau kita tuh sering aja, Bu, ya, ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak nggak mikirin, ya. Kalau kita sering banget. Jadi gitu, ya. Kemudian yang terakhir, Bu, ini yang paling penting yang saya bilang, Bu, segera undang teman-teman dekatnya, ajak makan. Ya, ajak makan, bilang aja kalau nggak susah datang, bilang aja hari ini. Bilang aja mama mau selamatan. Selamatan apa, Mbak? Selamatan aja. Ya. Jadi anak-anak juga, pokoknya yang penting mereka datang makan. Buat apa? Ibu kenalan dulu. Karena 79% anak-anak kita dirusak kalau sudah remaja lewat teman. Saya ulang ya. Hampir 80% anak kita rusak karena teman. Meskipun kita sebaik-baiknya mendidik anak kita di masa kecil, anak kita bisa berubah. Maka kalau ada yang viral tentang Ridwan Kamil, ya, dia bukan salah didik, dia salah carikan temannya aja, temannya, lingkungan. Karena di Quran itu, Bu, enggak sedikit-sedikit. Allah sudah di Quran itu banyak sekali ayat tentang pertemanan. Ya, Bu, betul. Ini yang jarang diketahui oleh kita. Kalau kita masih mencari teman pengajian, kalau teman anak kita terserah, itu benar apa nggak benar? Nggak benar. Ya, anak kita juga seperti kita, susah menjaga agamanya, maka carikan teman yang baik. Ya, seperti itu, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.